Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ustaz Fadri yang telah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya hormati kepada guru kita bersama Al-Karam Bapak Kiai Abdul Rahman SAK MJD, dan yang saya hormati kepada Ketua Musyawarah Bapak Ustaz Sudirman, dan yang saya hormati kepada orang tua kita Bapak Sadaqul Karim BSD, Bapak Ustaz Nurdin, para asati, aparatur pemerintahan, Bapak RW, seluruh jamaah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat meluangkan waktu kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap malam Selasa. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjut kepada materi kita Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikian pula. Taqulu, mengucapkan inda wasdil yusra, ketika membasuh yang kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami 'ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Warfa, dan angkatkanlah al-ma'a, air, ila ansafi saqaini, sampai pertengahan dua betis. Warai, dan jagalah hati keroro, mengulang balik salasan 3 kali. Fi jami af'alika, di dalam sekalian pekerjaan kamu. Faiza faragta, maka apabila selesai kamu, minal wudu'i, daripada wudu, farfa, maka angkatkanlah basaraka, penglihatan kamu, ila sama'i, ke langit. Waqul, dan ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zalni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni sabura waj'alni ajburuka katsira wa usabihuka bukratan wa asila. Banyak juga doanya. Faman qala, maka barang siapa yang mengucapkan hazihi da'wati, ini doa, fi wudu'ihi, di dalam wudunya orang itu, kharajat, maka keluar, khatayahu, kesalahannya orang itu, min jami'i a'dha'ihi, dari sekalian anggotanya orang itu, wa khutima, dan dicap, distempel, ala wudu'ihi, kepada wudunya orang itu, bi khatimin, dengan stempel. Wa rufi'a, dan diangkat, lahu, bagi orang itu, tahtal arsy, di bawah aras. Falam yazal, maka tidak berhenti-henti, yusabbihullahu ta'ala, membaca tasbih Allah ta'ala, wa yaqaddisuhu, dan membersihkan Allah kepada orang itu, wa yuktabu, dan dituliskan lahu, bagi orang itu, sawabul zalik, pahala yang demikian itu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat.
wudhuika di dalam wudhu kamu sab'an 7 perkara. La tankun, yang pertama jangan mengepret-ngepret, jangan mengiramkan. Yadaka, tangan kamu, fadrasul ma'u, maka mengepretkan air. Wala tartim, dan jangan menampar. Wajhaka, muka kamu, wala rasaka, dan tidak menampar kepala kamu, bil ma'i, dengan air, lakman, dengan tamparan. Wala tatakallam, dan jangan berbicara, fi asna'il wudu'i, di tengah-tengah wudu. Wala tazid, dan jangan menambahi, fil ghusli, di sini mah ghusli. Iya, kalau ghusli itu salah. Fil ghusli, karena kalau dibaca ogin domah artinya mandi. Kalau dibaca fatha ogin ghusli artinya membasuh. Jadi beda harkat, beda arti. Wala tazid, dan jangan menambahi, fil ghusli. Kalau yang harkat dan domah diganti dengan fathah. Di situ domah ya? Iya, di sini juga domah. Harusnya fil ghusli, di dalam membasuh salasa ala salasi marratin, kepada 3 balikan. Wala tuksir, dan jangan membanyakkan, sobbal ma'i, mengocorkan air, min ghairi hajatin, dari tiada butuh. Bimujarradil waswasati, karena kosongnya waswas. Palil waswisina, maka bagi orang yang waswas, setan, itu setan. Yadhabuka, mentertawakan kamu, bihim, dengan itu waswas, dengan mereka. Yuqalu, dikatakan lahu, kepada itu setan, al-walhanu, walhan, yang menggoda ketika berwudu, namanya setan itu walhan. Dia juga ada namanya. Wala tatawaddau, dan jangan berwudu, bil ma'il musammasi, dengan air musammas, air yang panas. Wala minal awanil subriyati, dan jangan daripada tempat yang disepuh kuning. Ba'adi sabati, maka ini yang 7 makruhatun, dimakruhkan, fil wudu'i, di dalam berwudu. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, inna man zakarallaha, sesungguhnya orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, inda wudu'ihi, ketika wudunya orang itu, taharallahu, maka mensucikan Allah, jasadahu, kepada jasadnya orang itu, kullahu, sekaliannya. Wa man lam yazkurillah, dan barang siapa yang tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, lam yatur, maka tidak mensucikan Allah, minhu, daripada orang itu, illa ma asabahul ma, terkecuali perkara yang terkena orang itu, al-ma'u, air. Ini masih menjelaskan tentang berkaitan daripada doa-doa yang kita laksanakan di dalam berwudu, masing-masing anggota yang kita basuh, dan ada doa yang tertentu di dalam bacaannya. Warfa'il ma'a ila ansaf, wa qazalika taqulu inna qasril yusra, Allahumma inni a'udzubika antazil aqdami ala sirati finnar, yawma tazil aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ketika kita membasuh kaki yang kanan, membasuh kaki yang kiri, dan di situ ada doa-doanya. Ketika kita membasuh kaki di atas daripada mata kaki,
dan dibasuhnya 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, salasan fi jami af'alika. Fa iza faragta minal wudu'i farfa basaraka ila sama. Kalau seandainya kita selesai daripada melaksanakan wudu, ada doa yang harus kita baca. Di antaranya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin waj'alni shakuran sakuran waj'alni adzukuruka katsiran wa sabiyuka bukratan wa asila. Itu doa habis kita berwudu. Soal dibaca. Yang penting mah ada kalimat doa yang kita baca. Jangan habis wudu kita langsung tanpa berdoa. Nah, apa faedahnya, manfaatnya doa tadi yang kita baca selesai kita wudu? Paman qala hazihi da'wat fi wudu'i kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi. Ketika kita baca doa tadi selesai kita berwudu, maka Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan dari anggota kita. Yang biasa kita punya mulut ngomongin orang baik, dan itu dosa. Ketika kita ketemu, hilang dosa kita. Ketika kita memegang, berjalan, semua anggota wudu kita, maka dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah. Yang tadi mah terlalu banyak, ya pokoknya singkat be, yang penting mah dibaca itu. Wa khatima ala wuduhim bi khatimin. Nah, Allah akan stempel, Allah akan cap bagi orang yang membaca doa tadi kepada wudunya tadi, maka Allah akan berikan stempel. Ada ciri, setiap ada yang stempel berarti dia baca doa. Ketika selesai daripada wudunya, pas diperiksa ini maka ada stempelnya, berarti habis wudu kagak pernah baca doa. Kagak ada stempelnya. Itu Bang Isam pas diperiksa, Bang Isam orang ada stempelnya ini. Iya, kagak pernah baca doa gitu. Dan doa tadi yang kita baca diangkat di bawah aras. Allah selalu membaca tasbih kepada kita, dan Allah membersihkan kepada kita, dan Allah akan menuliskan pahala yang tadi kita baca. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat gitu. Wajatani fi wudu'ika sab'an. Ada 7 perkara yang harus kita jauhin ketika kita melaksanakan berwudu. Mana 7 perkara? La tamkud yadaka fadrasul ma. Yang pertama, kalau kita habis wudu jangan sokan kepret-kepret tangan kita, apalagi dilap pakai aduk. Biasa kalau subuh dingin banget, dilap pakai sorban, dilap pakai aduk, ini jangan. Wajatani fi wudu'ika sab'an. Jauhi 7 perkara ketika kita melaksanakan wudu. Yang pertama, jangan dikepret-kepretkan. Bahkan kita kering dewek yang ada di anggota badan kita. Kaki basah, tangan basah, muka basah, bagian ini sampai kering dewek. Jangan dikepret-kepretkan, jangan dikirap-kirapkan. Kalau misalnya yang ada air di tangan kita, terus lagi yang ada di muka kita jadikan sebagai sifat, jadikan sebagai obat, karena itu adalah menjadikan obat. Jangan dikepretkan, jangan dilap. Kadang-kadang kita sama dilap pakai sorban, dilap pakai aduk gitu. Nah, di sini jauhin 7 perkara ketika kita melaksanakan. Selesai daripada wudu kita, jangan dikepret-kepretin. Wala ta'tim wajhaka wala rasaka bil ma'i latman. Yang
Dalam arti mengambil air wudhu ini gini-gini ke muka kita, iya kepala kita ini jangan. Dalam arti jangan ditabok-tabokkan ke muka kita. Biasanya kita ambil air kita usapkan ke muka, jangan kita gini-gini kan. Wala tatakallam fi asna'il wudu'i, yang ketiganya ketika kita berwudu jangan ngobrol, jangan berbicara. Misalnya lagi membasuh muka ada yang ngajakin ngomong, iya. Kecuali ada yang mengucapin salam, kita lagi wudu wajib itu kita jawab walaupun kita lagi sedang wudu. Wala tajid fil qasdi ala salasi marratin, jangan lebih di dalam basuhan ini lebih daripada 3 kali. Muka 3 kali, kaki 3 kali, tangan 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Wala tuksir sobal ma'i min ghairi hajatin, jangan membanyakan mengocokkan air tanpa hajat. Itu jangan terlalu banyak, karena akan menimbulkan kepada was-was. Orang yang was-was itu didampingi sama setan, ditawain sama setan, gua kerjain lu wudunya. Siapa nama setan? Walhan. Nama setan orang yang menggoda di dalam wudu namanya si walhan. Wala tatawadok bil ma'il musamas, diantaranya jauhi ketika kita melaksanakan wudu pakai air musamas, air yang dipanaskan. Illa li darurat, tapi kalau dalam keadaan darurat mah kagak apa-apa, lagi meriang panas dingin. Sedangkan wudu pakai air dingin biasa meriang, kita masak air, yaitu masak air pakai air hangat, wudunya kagak ngapa-ngapa karena li darurat dibolehin. Tapi kalau seandainya kagak meriang kagak apa pakai air hangat, ini makruh hukumnya. Wala minal awadi subriyati, dan jangan daripada tempat yang disepuh kuning, yang disemprot kuning. Ini dilarang di dalam agama. Pakai tempat-tempat yang kuning, yang disemprot gitu. Fahadi sabatin makruhatun fil wudu'i, yang 7 ini adalah dimakruhkan. Yang pertama tadi, jangan mengirat-iratkan air, jangan menampar muka dan kepala dengan air, jangan berbicara di tengah wudu, jangan melebihi basuhan 3 kali, jangan membanyakan mengocokkan air tanpa hajat, jangan berwudu dengan air yang musamas dan air yang ada di tempat yang kuning-kuning, yang disepuh. Ini semuanya adalah makruh di dalam melaksanakan berwudu. Karena ada hadis, inna man zakarallaha inda wudu'ihi dhaharallahu jasadahu kulluhu. Orang yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika wudunya, maka Allah akan membersihkan jasad kullahu, bukan sepotong doang, bukan tangan doang, bukan kaki doang, bukan muka doang, tapi kullahu, seluruh jasad kita dibersihkan oleh Allah. Ketika kita zikir, ingat ketika kita melaksanakan wudu. Dan barang siapa yang tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, lam yathuru minhu illa ma asabahul ma, maka Allah tidak akan membersihkannya, Allah tidak akan mensucikannya, terkecuali orang tersebut terkena kepada air dalam arti melaksanakan wudu. Inilah kaifiyah tata cara di dalam melaksanakan bab daripada melaksanakan wudu yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang mudah-mudahan dari bab pertama sehingga bab terakhir tentang daripada wudu kita dapat memahaminya dan dapat mengerti, sehingga sedikit demi sedikit barangkali kita dapat mengamalkannya, kita dapat menggunakannya. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat sehingga kita dapat melaksanakan apa yang dijelaskan di dalam kitab dan kita dapat mengerjakannya. Barangkali
kembali itu yang dapat saya sampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mudah-mudahan Allah selalu menjaga istiqomahan kita sampai menghatamkan ini kitab. Kita lanjut kepada kitab Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal Tasdidatul Fatihati, tasdid Fatihah. Arba asarata, ada 14. Bismillahi, pertama bismillah, fauqal lami, di atas lam. Ar-Rahmani, fauqar ra, lafaz Ar-Rahman tasdidnya fauqar ra, di atas ra. Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim fauqar ra'i, di atas ra. Alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah fauqa lamil jalalah, di atas lam jalalah. Rabbil alamina, lafaz Rabbil alamina fauqal ba'i, di atas ba. Ar-Rahmani, lafaz Ar-Rahman fauqar ra'i, di atas ra. Ar-Rahimi, lafaz Ar-Rahimi fauqar ra'i, di atas ra. Maliki yaumiddin fauqad dali, di atas dal. Iyyaka na'budu, lafaz iyyaka na'budu fauqal ya'i, di atas ya. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i, di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim, lafaz ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi, di atas shad. Siratal ladzina, lafaz siratal ladzina fauqal lami, di atas lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, fauqad dhali, di atas dad wal lami, dan di atas lam. Faslun, bermula ini fasal. Yusanu, disunatkan raful yadaini, mengangkatkan dua tangan fi arba'ati mawadi'a, di 4 tempat. Inda takbiratul ihrami, pertama mengangkatkan tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan ketika ruku'. Wa inda i'tidali, dan ketika i'tidal. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri. Minat tasawudil awali, daripada tahiyat awal. Faslun, bermula ini fasal. Surutus sujudi, syarat-syarat sujud sab'atun, ada 7. Ayat sujudah, yang pertama akan sujud ala sab'ati a'dha'in, kepada 7 perkara. Wa antakuna, atas 7 anggota. Wa antakuna, dan supaya adanya. Jab'atuhu, jidatnya orang itu maksufatan, terbuka. Wa ta'ammulu, dan mengantalkan. Birasihi, dengan kepalanya. Wa adamul huwiyyi, dan tiada turun li ghairihi, bagi selain sujud. Wa an la yasjuda, dan supaya jangan sujud ala sayyid, kepada sesuatu yang taharraku, bergerak, biharakatihi, dengan gerakan orang itu. Wartifau asafilihi, dan mengangkatkan bebokong atau pantatnya orang itu. Ala alihi, kepada kepalanya orang itu. Wa tumakninatu, dan tumaknina fihi, di dalam sujud. Terus, udah. Oke, terus. Udah. Ini masih menjelaskan tentang daripada syarat membaca Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa membaca Fatihah adalah menjadikan rukun di dalam sholat. Fatihah yang kita baca bukan hanya sekedar kita baca, tapi di dalam Fatihah harus menjaga.
daripada huruf dan tasdid-tasdidnya. Tasdid Fatihah ada 14. Yang pertama adalah Bismillah, yang kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim, yang keempat Lillahi, yang kelima Rabbi, terus lagi yang ketujuhnya Ar-Rahman, yang kedelapan Ar-Rahim, yang kesembilan Yaumiddin, yang kesepuluh Iyyaka, yang ke-11 Iyyaka, yang ke-12 Sirata, yang ke-15 Lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdid satu aja ketinggalan, satu aja kagak dibaca, rusak Fatihahnya. Rusak Fatihah tidak sah sholat karena Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Tasdid Bismillah kita baca, Ar-Rahman kita baca, giliran Iyyaka kagak dibaca. Maka ketika satu tasdid lafaz Iyyaka hilang, artinya bukan ibadah kepada Allah tapi ibadah ke matahari. Minta ke matahari, ibadah ke matahari gara-gara tasdidnya hilang. Disinilah kita penting harus membedakan, menjaga daripada tasdidnya, menjaga daripada hurufnya. Yang kemarin dijelaskan, kita harus bisa membedakan mana ain, mana alif, mana qaf, mana kaf, mana sin, mana shad, mana jim, mana z. Jangan z dibaca jim, alif dibaca ain, ain dibaca alif, qaf dibaca kaf. Maka di situ akan merusak kepada bacaan kita. Kalau di dalam masalah yang lain seperti doa kita masih banyak salahnya, maka itu bukan menjadikan merusak di dalam sholat kita. Baca surat sesudah Fatihah ada yang rusak, bacaannya ada yang ain dibaca alif, ada qaf dibaca kaf, seperti misalnya qul huwallahu ahad. Sembahyang Johor bacaannya qul ya maqulhu, bacaan favorit tradisi. Sholat asar itu bacaannya, maghrib itu bacaannya. Setiap kita baca surat Qul bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Udah enak bener, padahal Qul huwallahu ahad artinya makanlah Allah itu satu. Bukannya dikatakanlah, karena yang dibaca kaf bukannya qaf. Harusnya Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Yang kalau dibacanya kaf, Qul huwallahu ahad, makanlah Allah satu. Jadi kita sholat hakikatnya kita makan Allah, disuruh makan Allah, Allah itu satu katanya. Itu padahal itu salah. Makanya kita harus benar-benar bisa membedakan murad atau hurufiha wa tasdidatiha, harus meraksa daripada hurufnya, meraksa daripada tasdidnya. Ini pasal menjelaskan tentang disunahkan mengangkatkan dua tangan 4 tempat. Hanya 4 doang yang disunahkan. Selain daripada 4 enggak disunahkan aja karena ada perintah. Yang 4 ini sunat, enggak wajib. Tapi di luar daripada itu juga bahkan kagak ada perintah. Mana diantaranya indah takbiratul ihram, ketika kita takbir Allahu Akbar, itu sunat, kita angkat tangan kita. Yang keduanya indah ruku'i, ketika kita mau ruku disunatkan kita angkat tangan. Terus lagi wa indal i'tidal, ketika i'tidal sunat diangkat kedua tangan. Wa indal qiyami minat tasahudil awali, dan ketika berdiri dari tahiyat awal. Selesai daripada tasahud awal, kemudian kita berdiri, ini disunatkan angkat dua tangan. Nah, selainnya daripada itu enggak ada perintah, enggak ada sunat. Iya, enggak ada perintah. Misalnya ketika dari mau duduk tahiyat akhir enggak ada. Nah, hanya 4 tempat saja yang disunatkan mengangkatkan dua tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang keempat
yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun daripada tahiyat awal. Ini disunatkan. Ini syarat, ini pasal menjelaskan tentang daripada syarat-syarat sujud yang jumlahnya ada 7. Sujud adalah menjadikan rukun di dalam sholat yang disebut rukun fi'li. Di dalam sujud bukan hanya sujud, tapi di situ ada syarat-syarat ketika kita sujud yang jumlahnya ada 7. Yang pertama, supaya sujud kepada 7 anggota. Mana 7 anggota? Pertama jidat, yang kedua 2 tangan, yang ketiga 2 dengkul, yang keempat 2 kaki. Jadi jumlahnya, iya. Nah, disyaratkan yang 7 anggota ini dalam arti harus menempel kepada tempat sujud kita. Yang keduanya, syarat daripada sujud adalah jidat terbuka. Nggak boleh jidat tertutup begini, gitu. Apa kalau seandainya kita pakai udang-udang, pakai udang-udangnya apa di atas alis, ini nggak boleh, tertutup jidat kita. Gitu. Jadi kalau kita pakai udang-udang, adanya di sini. Nah, jidat terbuka. Gimana kalau seandainya ada rambut yang keluar kepada jidat kita? Nggak apa-apa, tidak menjadikan penghalang. Nah, disyaratkan terbukanya jidat adalah ba'dul jabhah, enggak semuanya jidat terbuka. Iya, di sini ba'di sebagian jidat. Yang penting mau ini kek, yang mau ini kek, yang mau ini kek, yang penting mah disyaratkan enggak semua jidat ini terbuka. Ba'dul jabhah. Kalau seandainya ada rambut yang keluar di sini, tapi di sini pantel dengan tempat sujud kita, nggak jadi masalah, kagak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah jidat tertutup. Iya, semua jidat tertutup. Akhirnya ketika kita sujud, akhirnya jidat enggak nyampe terhalang dengan jidat sorban kita, dengan yang menutupi kepada jidat kita. Ini tidak diperbolehkan. Gimana kalau seandainya jidatnya ada luka, pakai perban? Iya, kan kagak mustahil. Misalnya ada kemusibahan, tabrakan misalnya sama becak, kemudian jidatnya misalnya nih ada perban, ya sekira-kira perban itu tidak bisa dibuka, kan otomatis perban menghalangi sujud kita. Bagaimana hal yang seperti itu? Dibolehkan. Yang penting ada uzur, ada darurat. Tapi kalau sengaja ngajak kita tutupin, di sini tidak diperbolehkan. Paham ya? Terus lagi mengantarkan dengan kepalanya. Ya, kita seberat-beratnya kepala kita antarkan, jangan direnggangkan, jangan dientengkan. Jadi kita ini kan seberat-beratnya kepala kita. Dan jangan kagak ada turun di selain sujud. Maksudnya sujudnya kita ini bukan karena kita sujud, tapi karena kita kaget. Misalnya kita lagi lagi duduk antara 2 sujud umpamanya. Sujud kita ini bukan karena kita tujuannya sujud, karena kita kaget ada tikus liwat ngajrot jadi sujud. Nah, di sini wa ada berhui dimerihi. Tujuan sujud ini bukan karena ada tujuan yang lain, tapi karena kita melaksanakan sujud maksudnya. Paham ya? Terus lagi wa la yasjuda ala sayyid yataharraku bi harakatihi, dan jangan sujud kepada suatu perkara yang menggerakkan dengan gerakannya. Dalam arti seperti apa? Contoh, misalnya kita pakai sorban. Pakai sorban panjang, ketika kita sujud, ini sorban ngehalangin kepada jidat kita, sujud kita, maka di situ tidak sah. Allah yasjuda ala sayyid yataharraku bi harakatihi, dengan gerakannya kita. Gimana kalau seandainya pengen sah? Yang penting
Yang tadinya kita pakai sorban, ketika kita sujud kita jatuhin sorban kita lepas. Kemudian sorban itu menghalangi kepada jidat kita, itu gak jadi masalah, gak apa-apa. Yang penting itu sorban udah terlepas daripada yang kita pakai tadi. Tapi kalau seandainya itu sorban masih dipakai sama kita, diselendangkan sama kita, ketika kita sujud itu sorban menghalangi jidat, maka tidak sah. Tidak sah sujud kita, tidak sah sholat kita. Karena sujud adalah menjadikan salah satu rukun fi'li di dalam sholat kita. Terus lagi syarat sujud selanjutnya adalah mengangkatkan bawah pantat, merendahkan pala. Jadi jangan sejajar antara pala sama pantat. Kadang-kadang kayak nonggeng apa namanya? Iya, ya kadang-kadang ada yang begitu tuh, sama antara pala dengan pantat. Nah di sini irtifa'u asafili ala alihi, pantat ada di atas, berarti nonggeng. Pala ada di bawah, jangan sejajar, gitu. Dan tangan semuanya, kalau seandainya tangan tertutup, kaki tertutup, itu sih gak jadi masalah. Yang disyaratkan anggota sujud yang terbuka hanya jabah, hanya tidak saja. Kita sholat pakai sarung kaki, maka silakan. Walaupun misalnya gak terlihat kaki kita, itu kagak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak tertutup, maka tidak sah. Wa tumaninatuhu fihi, dan ada tumaninah di dalam melaksanakan sujud, gitu. Berarti duduk antara dua sujud. Nah disinilah dalam arti syarat-syarat di dalam melaksanakan sujud yang jumlahnya ada 7 harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai sujud kita, sholat kita akhirnya berantakan. Mana sih yang didahulukan? Utamanya ketika kita mau sujud adalah yang ketemu pantel dengan tempat sujud kita adalah dengkul. Jadi begini, jadi kita mau sujud nih, gitu. Nah ketika kita mau sujud jangan begini. Ya, kadang-kadang kita tangan dulu ya. Nah disunatkan kita dengkul begini. Nah begini. Gimana kalau seandainya kalau laki-laki yang udara kuat, ya jangan dengkul dulu. Terus kepoyongan. Ya, bagi kita yang sehat disunatkan ketika kita melaksanakan sujud dengkul, jangan tangan. Kecuali misalnya Ustaz Nurnya udah sempoyongan. Ya kalau misalnya kaki dulu menjungkal umpamanya. Nah, kagak apa-apa, sujud tangan dulu baru dengkul. Tergantung daripada posisi kekuatan anggota badan kita. Nah, inilah 2 pasal tentang daripada melaksanakan syarat sujud, dan disunatkan mengangkatkan 2 tangan dan tasbih Fatihah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit demi pasal mengenai tentang daripada rukun sholat kita dapat memahaminya dan kita dapat mengamalkannya. Tentu kita bisa muhasabah, bisa mengoreksi, bisa mengintrospeksi kesalahan-kesalahan ibadah yang kita kerjakan. Dengan taklim insya Allah akan terlihat kesalahan ibadah kita. Kita rubah dengan ilmu, kita rubah dengan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, telah sama-sama kita simak kajian malam hari ini terkait dengan isi 2 kitab, yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan juga matan Safinatul Najah, yang bercerita membahas terkait dengan ibadahnya wudu dan lain sebagainya. Baik, seperti biasa, untuk lebih memperjelas dan mempertegas apa yang tadi kita bahas, atau ada sesuatu
membaca syair-syair di berjanji atau di sholat pelanam atau di bank gitu ya, itu dengan ekspresi yang berlebihan kan? iya, di petang-petang, iya sampai urat tentang gitu ya. Kenapa sih nggak selalu aja gitu ya? Kenapa aja gitu ya? Itu kalau dia tahu artinya tuh dia selalu bacanya gitu. Gitu ya. Iya. Ya karena memang udah jadi apa ya, budaya di masyarakat kita, dan juga tidak sama sebetulnya irama satu daerah dengan yang lain. Kita keras juga, kalau kita itu apa namanya, ritmenya keras gitu. Semangat. Ya semangat sama saya. Tapi di tempat lain itu selalu. Ya tapi kalau nanti di pertemuan kita sebetulnya komunikasi gitu ya, teriak-teriak dalam melafazkan syair-syair dalam sholat pelanam. Oke, yang kedua, maka Ustaz Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai, tadi yang dimaksudkan dalam buku yang terakhir ada walamin awani sufriyati. Tadi diterjemahkan tidak tempat yang diwarnai semprot kuning. Cuma yang pernah saya belajar itu bukan diwarnai kuning tapi dari kuningan. Kuningan itu mas. Soalnya kalau misalkan yang diwarnai kuning, kalau ember kita kuning repot. Iya. Kuning semprot kan? Iya, kita jaga ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini mungkin mempertegas aja makna wajah yang kuning gitu ya. Ya, memang apa kuning itu warna wajahnya kuning, kayak berita kuning, terus apa namanya batinnya kuning. Iya, ada juga yang berpendapat kan kuning itu bukan warna tapi kayak kuningan, kayak emas gitu ya. Nah, jawaban dari ibu itu. Oke, yang ketiga. Pertanyaan ketiga nih. Iya, Pak Jubaidi dulu. Nanti Pak Jakek setelah ini. Iya, enggak Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya pakai Pak. Perkenalkan. Nyangkut masalah wudhu. Pertama yang saya alami, menurut hukumnya kan tadi tidak boleh gelap ya. Tapi ada hal yang saya alami itu, kalau wudhu tidak digelap gitu ya, karena saya berbulu, maaf. Ya. Pada saat sholat itu suka netes gitu, agak mengganggu, itu hukumnya. Iya, baik. Jadi kayak bingung gitu. Pokoknya yang semasa kumis-kumis lah ya. Yang kedua masalah sholat, mungkin agak bergeser dari tema tadi. Masalah sholat itu yang saya alami juga, itu selalu nggak fokus. Oh, Kalau sholat itu pasti itu pokoknya pikiran kemana-mana, apa ya pikir. Tapi yang saya gunakan cuma fokusnya cuma ke bacaannya aja gitu. Bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih. iya, sama aja seperti gitu. Baik, sudah 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, 5 pertanyaan yang dilaporkan. Ya, silakan Pak ini untuk komplainnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi mengenai tentang khutbah Jumat